Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil kinerja diskusi kelompok kami tentang Balance Scorecard Tesla Entry into the US Auto Industry. Sebelumnya, saya Desita Anwar Musin bersama rekan-rekan saya yakni ada Yosefa, Gania, Atika, Yasmin, dan Hirasi yang akan menjelaskan serta memaparkan beberapa perspektif tentang Tesla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif finansial. Fokus utama di sini yaitu bagaimana perusahaan Tesla menciptakan nilai bagi pemegang saham. Sasaran strategi di sini yaitu Tesla ingin menjadi perusahaan otomotif yang menguntungkan dan terus berkembang di tengah industri yang kompetitif. Ini bisa dicapai dengan menurunkan biaya produksi sambil tetap meningkatkan penjualan mobil listrik. KPI di sini adalah indikator kinerja dan ada 3 penjelasan yaitu margin laba bersih, pendapatan per unit kendaraan, dan return on investment. Dan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai margin laba bersih. Margin laba bersih di sini adalah mengukur seberapa besar keuntungan bersih dari pendapatan. Dan pendapatan per unit kendaraan di sini adalah apakah Tesla bisa menjual mobil dengan harga dan volume yang menguntungkan. Return on investment di sini adalah efisiensi penggunaan modal yang diinvestasikan. Dan analisis kritisnya yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu Tesla punya permintaan yang kuat untuk mobil listrik dan menarik perhatian investor. Dan kelemahannya yaitu biaya pengembangan teknologi dan pabrik seperti Gigafactory sangat tinggi hingga tekanan finansial yang cukup besar. Lanjut di sini poin kedua adalah perspektif pelanggan, di mana fokus utama Tesla yaitu bagaimana Tesla dilihat dan dinilai oleh pelanggannya. Di sini ada sasaran strategis, yaitu adalah Tesla ingin memberikan pengalaman pelanggan terbaik dan memperkuat loyalitas untuk mempertahankan serta memperluas pasar. Jadi ada KPI-nya, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama adalah Customer Satisfaction Index, yaitu seberapa puas pelanggan terhadap produk dan layanan. Lalu ada Net Promoter Score, yaitu atau NPS. Itu ada apakah pelanggan mau merekomendasikan Tesla, dan yang terakhir adalah pangsa pasar EV, di mana seberapa besar Tesla menguasai pasar mobil listrik. Lanjut di sini adalah analisis kritis, di mana kekuatannya adalah Tesla punya citra merek yang kuat dan banyak penggemar setia. Lalu kelemahannya adalah masih ada keluhan tentang after sales service, waktu tunggu lama, dan masalah kualitas pada beberapa model. Halo, nama saya Generasi Yuri dari NIM 017. Saya akan menjelaskan tentang bagian 3 yaitu perspektif proses bisnis internal. Fokus utama dari bisnis internal ini adalah yang harus dikuasai untuk memuaskan pelanggan dan pemegang saham. Pertama ada sasaran strategis, yaitu memastikan produksi dan inovasi berjalan efisien dan terus berkembang. Yang kedua ada KPI. Poin pertama ada cycle time produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan dari awal produksi sampai mobil siap dijual. Yang kedua ada jumlah inovasi atau paten baru, yaitu indikator output dari R&D Tesla. Yang ketiga ada efisiensi rantai pasok, yaitu bagaimana Tesla mengelola bahan baku dan pengiriman. Dan yang poin ketiga analisis kritis. Yang pertama ada kekuatan. Tesla dapat mengontrol banyak proses secara internal atau vertically integrated, termasuk produksi baterai. Yang kedua ada kelemahan, Tesla kesulitan scaling up atau menaikkan kapasitas produksi dengan stabil dalam waktu singkat. Selanjutnya di sini ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sasaran strategisnya, Tesla berkomitmen untuk membentuk tim yang berkompetensi tinggi,
serta menciptakan budaya perusahaan yang mendorong inovasi berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada indikator kinerja. Yang pertama, peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan diukur secara berkala. Yang kedua, kemampuan Tesla mempertahankan karyawan adalah kunci, terutama di bidang strategis. Yang ketiga, seberapa kuat nilai-nilai inovasi tertanam dalam operasional dan mindset organisasi. Selanjutnya di sini ada kekuatan. Tesla dikenal sebagai magnet bagi talenta top global, khususnya di bidang engineering dan kecerdasan buatan atau yang disebut juga AI, yang memperkuat kapabilitas inovasinya. Yang terakhir ada kelemahan. Tantangan utama termaksud tekanan kerja tinggi, resiko burnout, serta laporan mengenai sumber daya manusia yang perlu diperbaiki. Faktor-faktor ini dapat menghambat pertumbuhan jika tidak ditangani. Selanjutnya, hubungan sebab akibat atau strategic map. Semua perspektif ini saling terhubung. Yang pertama, jika karyawan terlatih dan budaya inovasi kuat atau pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, contohnya yaitu investasi dalam R&D, misalnya teknologi baterai dan otomatisasi, dan pengembangan kompetensi karyawan, misalnya keahlian manufaktur skala besar, secara langsung memungkinkan Tesla untuk merancang dan mengimplementasikan proses produksi yang lebih efisien dan terukur. Belajar dari kesalahan seperti production hell sangat penting untuk meningkatkan proses internal. Selanjutnya yaitu ada di proses bisnis internal jadi lebih efisien dan inovatif, yaitu proses produksi yang efisien, skala, dan berkualitas tinggi memungkinkan Tesla untuk mengirimkan produk model 3 tepat waktu dan dengan kualitas yang konsisten. Ini secara langsung meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi keluhan, dan memperkuat reputasi merek. Manajemen rantai pasokan yang efektif juga memastikan ketersediaan komponen yang mendukung pengiriman tepat waktu. Selanjutnya, Tesla bisa menyediakan produk dan layanan yang disukai pelanggan atau perspektif pelanggan, yaitu pelanggan yang puas yang menerima produk berkualitas tinggi tepat waktu akan lebih mungkin untuk melakukan pembelian, merekomendasikan Tesla kepada orang lain, dan membangun loyalitas merek. Ini menghasilkan peningkatan volume penjualan, pendapatan, dan pangsa pasar. Kepuasan terhadap jaringan supercharger juga menjadi faktor kunci dalam adopsi dan retensi pelanggan. Selanjutnya, ini menghasilkan peningkatan pendapatan dan profit atau perspektif finansial, yaitu profitabilitas dan peningkatan pendapatan memungkinkan Tesla untuk investasikan kembali sumber daya ke dalam R&D, menarik dan mempertahankan talenta terbaik, serta mengembangkan kapabilitas baru. Ini menciptakan siklus positif di mana keberhasilan finansial memicu inovasi dan pertumbuhan di masa depan. Kesimpulannya adalah Tesla memiliki potensi besar di industri otomotif AS berkat inovasi dan citra mereknya. Namun, untuk meraih kesuksesan jangka panjang, Tesla harus menyeimbangkan kinerja, keuangan, kepuasan, serta efisiensi operasional, dan pengembangan sumber daya manusia. Pendekatannya yang terintegrasi melalui Balance Corp membantu Tesla menjaga fokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.